Itu kalau bicara bicara naluri Pak Ustadz, itu kenapa Pak Ustadz bisa lebih memilih kepada dunia pendidikan? Ya, karena memang background saya juga dari awalnya dari pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan ini adalah lebih dominan kepada agama. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, sahabat Rumah Santri Channel sekalian. Saat ini saya sudah bersama dengan santri-santri dari Pak Ustadz ini, dari Pak Ustadz Ismail ini. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada santri tentang suka dukanya menjadi anak Pak Ustadz. Itu suka dukanya seperti apa? Ini yang ini namanya siapa? Nama saya Nadila. Oh, Nadila. Nadila sudah lama dengan Pak Ustadz? Sekitar mau jalan 2 tahun. Oh, 2 tahun, 2 tahun. Iya. Nah, terus suka dukanya apa dengan menjadi anaknya dari Pak Ustadz ini? Jadi karena santri-santri di sini kan hampir semua Pak Ustadz menganggap anak ya. Pak Ustadz nggak pernah mungkin menganggap bahwa santri di sini itu adalah hanya murid gitu. Tapi kan Pak Ustadz, kalau saya lihat Pak Ustadz menganggap anak-anak sini sebagai anaknya. Nah, suka dukanya dari Nadila ini apa? Mulai dari sukanya sih banyak, bisa dibilang nggak terhitung ya. Mulai dari perlakuannya, manggilnya kan Abi, dari Umi. Itu tuh bener-bener nggak kayak cuma antara hubungan murid dengan guru, tapi antara seperti orang tua dan anak, seperti orang tua kandung dan anak. Bahkan kadang dalam satu sisi saat saya sendiri atau dalam sholatnya tuh ada satu momen kayak mikir, ya Allah sehatin selalu Abi, jaga Abi sama Umi dimanapun Umi berada, sama Abi lindungi Abi sama Umi, kasih kebahagiaan, permudahkan segala urusannya. Saking sayangnya sama Abi sama Umi karena perlakuannya, terus yang udah sabar banget ngerawat kita, bener-bener kayak dari bukan cuma lewat pendidikannya, tapi dari lahir dan batinnya itu sampai bersyukur banget ketemu Abi sama Umi. Kalau dukanya sih menurut saya nggak ada, karena emang semuanya dilewatin bareng-bareng dengan kasih sayang Abi sama Umi. Artinya kasih sayang dari Abi Abi sama Uminya itu seperti semua duka masalah yang saya laluin kayak pasti semuanya diceritain ke Abi atau Umi, sampai ada jalan keluarnya Abi sama Umi yang nguatin. Berarti bukan hanya kepada seorang guru, tapi curhat pun sama Abi sama Uminya. Iya, kalau berantem sama temennya itu curhat sama abinya sama uminya. Benar-benar kayak seorang ayah dan ibu. Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Artinya yang mudah-mudahan doanya dikabulkan. Selalu doakan abi sama uminya ya. Pasti. Nah, selanjutnya saya mau tanya yang sebelahnya. Kalau ini namanya siapa? Siapa? Amanda. Oh, Amanda. Amanda ini juga seperti anak sendiri dengan abi sama uminya ya. Nah, kalau Amanda itu suka dukanya sama abi sama umi itu seperti apa? Kalau dukanya sih nggak ada, tapi kalau sukanya itu ya banyak hal gitu. Banyak hal. Kalau kalau di sini kalau sakit itu juga dirawat sama Umi Abi. Terus kalau kalau sholat juga selalu doain Umi sama Abi gitu, supaya sehat selalu, panjang umur, Amin, amin. banyak rezekinya. Biar selalu disayangin sama abi sama uminya. Iya. Ya, saya juga terbawa sedihnya. Jadi saya melihat memang anak-anak di sini itu ya Pak Ustadz tidak menganggap seorang murid. Ya, Pak Ustadz itu menganggap seperti anak sendiri ya Pak Ustadz ya. Bahkan mungkin kayak tadi ya, siapa namanya? Amanda sakit pun yaitu semua diurus sama abi sama uminya. Bahkan mungkin bisa bisa tiduran di kaki abinya, itu seperti orang tua sendiri.
Masya Allah. Ini yang lain semuanya seperti ini Pak Ustadz ya. Mungkin ada lebih jelas lagi itu. Makasih. Mana lagi mungkin? Nah, yang bisa kita tanyain tentang suka dukanya. Nah, ini yang lebih senior ini, yang lebih lama di sini. Nah, ini siapa? Namanya siapa sih? Namanya Fatmah. Oma, namanya Fatmah. Sudah berapa tahun ikut sama Abi sama Umi? Saya di sini dari awal mulai pondok ini ada. Awal mulai pondok ini Pertama didirikannya di sini. sudah lumayan lama. Nah, itu untuk suka dukanya seperti apa? Ya emang benar sama kayak mereka, dukanya tuh nggak ada sama sekali. Dukanya tidak ada. Ya, sukanya ya di sini kita diperhatikan benar-benar, sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh diperhatikan sama Umi sama Abi. Bukan dari pendidikan, bahkan dari anak-anak yang kurang berpendidikan juga di sini kita mendapatkan pendidikan yang lebih. Terus di sini juga kita nggak diajarkan cuma hanya pendidikan tentang soal-soal materi, tapi kita di sini mendapatkan pendidikan hati, pendidikan kasih sayang kita. Itu yang lebih utama, karena dari kasih sayang itu nanti bisa diajarkan pendidikan akhlak yang baik. Akhlak. Jadi artinya Pak Ustadz ini dengan kasih sayangnya mendidik anak-anak di sini, pendidikan akhlaknya, adabnya, dan juga untuk pendidikan untuk Qur'annya ya. Jadi semua diberikan sama Pak Ustadz. Semuanya diberikan. Masya Allah, Pak Ustadz hebat. Pak Ustadz Abi dan Umi itu orang yang hebat. Masya Allah. Nah, terima kasih. Baik, sahabat Rumah Santri Channel, demikianlah bincang-bincang saya dengan anak-anak santri di sini. Ini untuk santri perempuan. Jadi untuk suka duka dari anak-anak ini, untuk dukanya sama sekali tidak ada bagi mereka. Yang lebih banyak itu sukanya, karena mereka itu menerima semua apa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Mungkin ini bisa menjadi contoh buat kita semua dan bisa menjadi motivasi kita semua untuk kita tidak pernah membedakan orang siapapun. Selama kita mempunyai ilmu, selama kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, kenapa tidak? Baik, demikianlah wawancara kami. Selanjutnya mungkin kami ingin berbincang-bincang dengan santri putranya nanti tentang suka duka dengan Pak Ustadz dan Uminya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan santri putrinya. Saat ini kami ingin berbincang-bincang dengan santri putra berikut dengan tenaga pengajar putra di pesantren ini. Nah, ini dengan Bapak Ustadz Zainal, yang ini, yang satu lagi Ustadz Ahmad Hanif. Kalau untuk Ustadz Zainal di sini ngajar materi pendidikan apa? Saya di sini sebagai pendidikan Al-Qur'an. Oh, pendidikan Al-Qur'an. Untuk hafiznya? Iya, hafalan juga. Untuk hafalan Qur'annya. Hafalan Al-Qur'an. Ustadz Hanif sama? Kalau Ustadz Hanif sama juga sebagai untuk hafiz Qur'annya ya, untuk tenaga hafiz Qur'annya. Dan alhamdulillah beliau ini, Ustadz Zainal dan Ustadz Hanif ini adalah para hafiz Qur'an. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ustadz Zainal dan Ustadz Hanif. Kalau untuk Ustadz Zainal, suka duka Pak Ustadz sendiri mengajar di pesantren ini seperti apa Pak Ustadz? Suka dukanya ya namanya santri ya, terkadang memiliki yang namanya rasa males, rasa ya gitu lelah gitu. Dalam belajar gitu. Lelah dalam belajar. Umumnya seorang santri ya gitu. Nah, terus Ustadz sendiri mengatasi anak-anak yang seperti itu seperti apa? Cara mengatasinya ya kita ditekankan lagi dengan kegiatan-kegiatan
rohaninya, kegiatan belajar mengajar. Kita kadang diselingi dengan kegiatan hadroh, sholawat gitu. Oh gitu. Itu jadi salah satu dari yang bukan dari yang disukai, jadi Iya, dukanya memang seperti itu ya, iya ya seperti itu. mengatasi anak-anak yang males, Iya, anak-anak yang lelah dalam belajar iya, ya. Pasti ada solusinya ya. Solusinya tadi bermain hadro iya. atau dengan bermain apa anak-anak ya. Nah, kalau untuk sukanya sendiri mengajar di pesantren ini seperti apa, Ustaz? Sukanya ya bisa berkumpul dengan anak-anak gitu, berkumpul bareng-bareng, melihat santri ngaji itu rasanya senang sekali kan. Melihat anak-anak pada ngaji, semangat ngaji mereka, semangat itu, rasa senangnya itu berbeda lah gitu. Oh gitu. Siap, siap. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk Ustadz Hanif. Kalau untuk Ustadz Hanif sendiri itu suka dukanya mengajar di sini seperti apa, Ustaz? Ya, kalau menurut saya pribadi suka dukanya itu yang pertama masalah dukanya yang tadi beliau Ustadz Jenar sampaikan bahwa yang namanya santri itu tidak lepas yang namanya males. Males, pasti. Makanya kami dari Dewan Pengajar mengusahakan betul bagaimana caranya biar santri itu belajarnya itu dengan semangat. Makanya kadang kami terlalu mengetatkan santri itu bukan karena apa-apa, tapi karena supaya santri-santri itu bisa fokus dalam belajar, Bisa fokus dalam belajar, dalam menghafal dalam Quran. menghafal Quran. Nah, kalau untuk sukanya seperti apa, Ustaz? Kalau sukanya itu ketika kami dari pengajar itu memberi target kepada santri, kemudian santri itu nurut apa kata pengajar dan memenuhi target itu sendiri. Memenuhi target hafalannya ya. Hafalannya itu. Nah, kalau untuk hafalan santri sendiri itu targetnya sehari berapa ayat, atau misalkan seminggu 1 juz, atau 1 hari 5 ayat, itu bagaimana targetnya, Ustaz? Kalau untuk hafalan target per harinya itu satu santri kami targetkan istilahnya satu kaca. Satu Oh, kaca berarti satu kaca itu setengah lembar. oh setengah lembar itu. Ya. Berarti satu halaman gitu ya. Satu halaman, Satu satu hari. Heeh. Nanti hari berikutnya halaman berikutnya terus. Oh gitu. Berarti 1 hari 1 halaman. Ya. Misalkan hari Senin halaman 1, Satu hari Selasa halaman 2. dua. Oh itu harus target tuh, tiap Harus malam target. harus setoran Harus anak-anak. setoran. Gitu. Dan untuk sistem setoran di sini pun ada 2 sistem. Yang pertama maghrib itu untuk ziyadah nambah hafalan. Kemudian ba'da subuh itu untuk murojaah. Murojaah berarti mengulang hafalan yang telah dihafal. Mengulang hafalan yang telah dihafal ya sama anak-anak. Untuk anak-anak. Gitu. Oh. Nah, ini kalau saya lihat, ini santrinya kan mungkin usianya berbeda-beda nih Pak Ustadz ya. Ini yang paling kecil ini usia berapa, Pak? Ini sekitar usia 10 tahun. Oh, ini 10 tahun Ya. ini. 8, 9 Oh, tahun. 9 tahun. Kamu? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Ya. Nah, kalau yang paling yang besar ini. Yang besar itu umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Nah, kalau yang kecil ini kalau boleh saya tahu, ini target hafalannya kalau yang anak-anak kecil seperti ini kan tingkatannya tingkatan SD. Ya. Ini target hafalannya seperti apa? Kalau masih umuran segini, kami dari pengajar belum bisa menarget. Belum bisa menarget. Tapi kami beri tahap step demi step. Yang pertama kami beri ajaran masalah ikro dulu. Ikro dulu. Membaca Al-Quran. Untuk memperlancar bacaannya dulu ya. Bacaannya dulu. Nanti masuk ke Quran. Quran. Masuk ke Quran tapi tidak ke tahfidz dulu. Tapi dengan cara binador. Membaca dulu sama ustaznya. Nanti ketika udah baik bacaannya, baru kami berani memasukkan ke tahfidz dalam jenjang menghafalkan Quran. Menghafal Quran itu pun baru surat-surat pendek dulu, mungkin ya, yang juz 30.
Setelah itu baru bisa juz 29 atau langsung juz 1. Iya, langsung di satu. Seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya langsung kepada anak-anak santrinya nih. Ini saya tanyakan yang paling besar dulu. Nah, ini namanya Ade siapa? Reza. Reza. Oke, Reza. Nah, Reza selama pesantren di sini itu ada suka dukanya tidak? Kalau yang disukain Reza apa selama pesantren di sini, terus yang nggak disukain apa di sini kalau di sini? Kalau untuk yang tidak disukai sih bukan tidak disukai gitu ya. Maksud saya agak yang membuat saya repot tuh ketika menghafal misalkan, kan di sini usianya beda-beda. Anak-anak kecil ini sering kadang bermain berisik Oh, gitu. gitu Iya. ya. Itu sih. Dan Cuma itu aja ya, ya cuma bukan tidak suka, itu agak ya dukanya lah, dukanya apa mengganggu konsentrasi gitu ya. Tapi itu sih nggak masalah kan, nggak ya ada namanya masalah. anak-anak gitu kan. Iya ya, kan bareng-bareng juga di sini kan. Nah, kalau yang paling disukai di sini, Paling suka itu saat saya menghafal dan saya bisa mencapai target, kemudian membuat senang para dewan guru. Masya Allah. Udah hafal berapa juz sekarang? Baru 18. 18. Ya. 18 juz. 18 18. juz. Masya Allah. Masya Allah. Dari juz berapa ya? Juz 1 sampai 18 atau Dari juz 1. juz 1 sampai 18? Belum lancar semua gitu. Oh, belum lancar semua, tapi udah hafal ya. Ya. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya sama santri yang kecil-kecil nih, Ustaz ya. Oke, selanjutnya ini santri yang terbilang masih anak-anak, masih anak-anak. Nah, namanya siapa deh? Fatih, Fatih usianya berapa sekarang? 12 tahun. Oh, 12 tahun. Pesantren di sini sudah berapa bulan? 7 bulan. Oh, 7 bulan. Senang pesantren di sini? Seneng. Senang, Masya Allah. Nah, kenapa? Senangnya kenapa tuh? Bisa ngumpul bareng teman, Bisa ngumpul bareng teman. dapat teman baru yang tadi yang nggak kenal bisa kenal. Oh gitu, belajarnya bareng. Iya, Oh, terus kalau untuk hafalan Qur'annya udah di target hafalan Quran atau masih ikro deh? si Ikro. Oh, masih belajar baca ya. Oke. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik di sini bisa sukses semua, bisa belajar yang rajin, bisa menghafal Quran sampai 30 juz, betah semua di pesantren ini. Ya. Baik sahabat Rumah Santri Channel, demikianlah sedikit saya ngobrol dengan Dewan Guru di pesantren ini dan juga santri putra dari pesantren ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Ustadz Muhammad Ismail dan juga santriawan dan santriawati dari Pak Ustadz Ismail ini. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.